aku pengen banget punya single tuh paling enggak lagu yang aku bikin itu harus jadi obat buat aku dan berbinar paling enggak. Selamat siang semuanya. Ketemu di Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan. Dan sekarang gak sendirian karena di studio sudah ada Sabrina Leano. Halo Sabrina, apa kabar Sabrina? Halo baik Kak, gimana kabar? Kita pernah ketemu. Kemarin pas lagi mau malam final. Iya, mau malam final sama Fajar waktu itu berdua. Benar. Sekarang udah jadi penyanyi beneran sebenarnya. Aduh, alhamdulillah akhirnya lulus. Lulus kan ya? Akhirnya lulus dan membawa ini nggak tahu sih ini beban atau enggak ya. Cuman yang namanya jadi juara tuh kan pasti ada perasaan yang berbeda gitu. Iya, menurut lo gimana? Awalnya pas diumumin juara kan pasti seneng banget karena kan ini perjuangan itu bukan cuma 6 bulan selama live ya, tapi kan sebenarnya ikut idol itu kalau dirunut ke belakang berarti 1 tahun. Jadi 6 bulan sebelum live dan 6 bulan setelah live gitu kan. Jadi cukup panjang untuk perjalanan idol. Nah pas diumumin jadi juara tuh super seneng banget, tapi setelah itu ternyata wah ini ternyata pressure baru ya. Kirain tuh didukung orang dan jadi juara tuh akan wah gitu. Dan ternyata banyak juga akhirnya mungkin ada beberapa orang yang kayak ini nggak layak lah, atau ini nggak inilah, atau nggak inilah, atau winner inilah. Jadi wah, yang tadinya pas selama idol aku kayak banyak pendukungnya, tiba-tiba pas udah lulus tuh kok ini jadi rame, ada apa ya gitu kayak wah salahnya di mana ya gitu. Jadi banyak culture shock yang kayak gitu. Culture shock sih, iya, benar banyak sih. Banget. Banyak hal-hal yang berbeda, dan satu lagi itu tadi yang namanya tanggung jawab ya. Iya, lu ngerasa ada ini kayak kalau karena apa ya bukan mental sih. Juara tuh lebih ke gue menyebutnya apa sih? Sorry, cap gitu loh. Lo dicap juara. Nah, kalau nyanyi berarti harus perfect. Nah itu juga. Gak sih? Iya, apalagi aku kan pas ikut Indonesian Idol itu kan brandingannya aku dibilang pernah juara internasional waktu itu. Jadi itu tuh cukup memberikan pressure yang berat buat Sabrina karena kayaknya setiap kali aku perform harus maksimal, harus paling wah gitu. Harus ngasih sesuatu. Iya, harus ada sesuatu. Sementara kan aku ya manusia biasa juga ya. Kadang juga nyanyinya nggak selalu bagus, nyanyinya nggak selalu ada kreativitas yang aku pikirkan gitu kan. Tapi itu karena labeling itu akhirnya aku dituntut untuk kayak gitu. Nah sekarang udah jadi juara idol, misalkan aku ngeluarin single kayak dituntut harus lebih gimana, kayak ya itu sih. Cap-cap juara ini ternyata memang itu sesuatu yang aku dulu wish for, tapi sekarang aku harus berusaha berdamai dan wise gimana caranya menghadapi posisi sekarang. Benar. Tadi ngomongin soal single Sobat RD ya. Jadi sekarang ini Sabrina membawa kabar baik bahwa single paling baru berjudul Sembuh Kembali. Setelah yang 2 sebelumnya ada Tahtaku, pendampingmu dan juga Tak Akan Terganti. Aduh, itu lagu paling legend sebenarnya. Parah sih. Tak Akan Terganti itu. Tak Akan Terganti tuh dulu masih zaman-zaman lomba-lomba sekolah tuh. Dea Mirella awalnya. Iya kan. Aku dengernya yang versi Kak Marcel. Oh iya sih, iya. Udah era Gen Z itu saya dengernya yang itu kan. Karena aku ngefans banget sama Kak Marcel Siahaan. Terus ada momen lomba-lomba, biasanya lagu itu aku bawain buat lomba. Terus kayak alhamdulillah begitu banget pas dikasih, lah ini mah lagu yang biasa aku buat lomba malah sekarang jadi single aku. Yes. Wah, itu keren. keren. Aduh, dan sekarang kita mau ngomongin Sembuh Kembali. Yes. Apakah Sembuh Kembali ini sebuah statement atau pernyataan dari lo bahwa kan kemarin tuh sempat setelah juara itu kan banyak sekali hantaman ya. Iya, banyak banget. Kita ngeliat tuh di media sosial, netizen tuh ya jujur jahat sih sebenarnya. Kadang tuh kayak ya lo nggak berhak lah buat ngejudge orang dengan sebrutal itu kadang-kadang gitu kan. Aku pikirnya karena pas lulus kirain tuh bakal yang senang, sukacita gitu ya, bahagia semua orang. Ternyata ya qadarullah ya, ternyata pas lulus malah banyak isu-isu yang hantaman gitu, ya. Nah, si Sembuh Kembali ini statement yang kayak gimana sebenarnya? Sebenarnya Sembuh Kembali ini memang lagu yang aku buat selama aku karantina idol kemarin. Jadi, tapi kalau kemarin tuh aku bikinnya memang masih abstrak, lirik-lirik abstrak yang aku tulis kira-kira apa yang aku rasain hari ini aku tulis, karena kan kita selama idol kan nggak bisa main handphone gitu ya. Jadinya kalau misalkan aku ada feeling sad atau apapun itu aku tulis di buku, dan kemudian setelah lulus idol aku bawalah tulisan-tulisan itu ke Kak Barsena Bestandi untuk dia sempurnakan saat itu. Wah. Barsena ini bukan main-main sih. Iya kan, dia bahaya ini. Dia emang udah master di bidangnya ya. Jadi kayak aku berada di tangan yang tepat saat itu ya. Yes. Terus udah
pas udah ketemu Kak Barsena, kita workshop bareng. Terus akhirnya memang kalau orang kan mungkin akan mikirnya ini pasti langsung lagunya tuh direct buat yang itu kali ya gitu kan, spesifik ngomongin orang misal gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya lagu ini tuh memang rangkaian dari semua rasa sakit yang mungkin kita sebagai manusia pernah alami. Cuman kadang saat itu kenapa ya aku tuh merasa aku tuh padahal udah sembuh loh dari luka yang kemarin, tapi aku ketemu orang baru ternyata aku membuat luka yang sama. Ternyata aku udah sembuh lagi. Aku udah sehat, nanti aku ketemu orang baru lagi ternyata aku sakit lagi. Jadi kayak sebuah pattern yang sebenarnya dari lagu ini aku pengennya semoga ke depan aku nggak perlu sembuh lagi dari sakit dalam jenis apapun. Wow. Gitu. Iya. Jadi udah kelar gitu ya. Udah kelar. Rasa sakitnya harusnya kelar. Iya. Tapi kalau kita ketemu orang yang dengan tipe yang sama, mungkin akan sakit lagi. Iya, sakit lagi. Tapi harusnya tuh pinter kan sih. Maksudnya kayak memang namanya sakit itu kan kita nggak akan bisa hindari selama kita selama hidup ya. Berhubungan dengan manusia lainnya tuh pasti ada aja gitu. Cuman maksudnya aku berharapnya tuh aku bisa lebih peka kali ya. Kalau misalkan ini sesuatu yang kayaknya kalau aku terusin akan sama nih gitu. Harus jadi pandai memilih. Harusnya pandai memilih. Nah, tapi kan Sabrina selama ini kan emang nyebur baik. Enggak milih-milih. Nyebur aja. Iya sih. Oke. Wah, seru banget nih ngobrol sama Sabrina atau Bina. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin, teman-teman berbinar. Yes. Asik. Bagus loh namanya berbinar tuh. Ya lucu kan? Lucu banget. Waktu itu aku mau bikinnya kayak namanya apa ya, Inggris gitu kayak Sabrinations gitu. Oh iya. Sabrina apa gitu kan. Tapi kayaknya enggak usah deh, berbinar gitu. Berbinar ya. Bagus sih. Tapi lu pernah enggak ngerasa bosan denger suara lu sendiri? Gak pernah soalnya Kak. Pernah. Jadi aku gak pernah ngedengerin suara aku emang. Kan lagi perform gitu? Enggak, makanya aku tuh kalau nyanyi itu tipe yang susah pakai ear kan. Nggak pakai ear. Jadi biasanya kalau manajer aku tuh suruh kayak ayo beli ear yang bagus biar proper lah kayak jadi penyanyi beneran gitu ya kan. Tapi kalau aku tuh nyanyi justru kalau dengerin suara aku keganggu. Jadi mendingan kayak suara apa tuh vibe-nya, stage-nya. Iya. Makanya kalau misalkan denger aku preview single aku juga, paling aku denger sekali 2 kali, menurut aku udah cocok udah, so aku kayak denger lagi. Soalnya kayak aku kan denger suara aku kayak aneh gitu. Karena banyak yang memuji loh ini. Nih, kita coba cek ya di YouTube-nya RDI. Suaranya renyah banget katanya Bina. Pakai kaleng. Kaleng kerupuk. Candu suaranya. Tuh ada yang bilang lagi nih Francisca katanya candu suaranya. Oh, Francisca. Jadi teman-teman berbinar nih banyak ya ternyata yang gabung di YouTube. Sekarang udah hampir 150 orang yang live. Wow. Tadi 200 Mas. Oh, tadi 200. Thank you berbinar udah join. Terima kasih ya. Keren. Dan memang di obrolan ini kita mau banyak ngobrol-ngobrol sama Sabrina karena kan dia mau cerita seputar lagunya. Tadi kan tentang sembuh kembali. Dia pengen itu nggak sakit lagi dan sembuh kembali. Nah, Bina juga bilang ini nih dia tulis sendiri. Nah, gue tuh suka kagum sama musisi atau penyanyi yang punya kemampuan menulis juga. Nah, karena kan susah ya. Ini gimana cari nadanya, cara keluar rimanya itu kan dipikirin banget tuh. Nah, kalau lu punya metode nggak dalam penulisan lagu? Kalau aku tuh sebenarnya memang nulis lagu juga kan amatiran juga ya Kak sebenarnya, otodidak aja gitu. Cuman emang aku anaknya introvert, tapi tuh kalau untuk kata-kata tuh ekspresif sebenarnya. Tapi aku susah untuk menyampaikan itu ke orang lain. Jadi orang-orang tuh kalau orang terdekat aku ngerasanya sebenarnya tuh kenapa sih jarang muji gue atau jarang ngobrol sama gue gitu ya. Tapi aku biasanya menulis itu semua di catatan aku. Biasanya gitu. Atau kalau nggak nulis di buku, aku biasanya di note aku. Nah biasanya aku nulis saja kan, nulis apa di situ. Habis itu nanti kalau misalkan aku ngerasa ini cocok dia, nadanya cocok, tiba-tiba lewat gitu ya. Yaudah aku record. Jadi even kadang tuh kalau bikin lagu tak dapat nadanya dulu, kadang aku nulis liriknya dulu baru nyari nadanya, biasanya gitu. Wow. Jadi kayak otodidak aja karena aku nggak bisa main alat musik kan Kak. Jadi kalaupun piano tuh bisanya sekedarnya doang. Gitu. Jadi chord dasar. Iya, chord dasar. Ya Allah Kak Intan copot. Nanti jatuh. Gue jadi tidak fokus. Bisa nggak ada efeknya tadi kayak efek? Ininya nih. Nah, ada banyak ininya nih. Biasanya bentar. Soalnya takut hilang ininya. Biasanya kan agak 35M gitu kan? Apanya 35M tuh? Harganya sebelah doang. Sebelah doang tuh 35M. Kirain 35 ribuan. Ya
2 lagi. Kalau bini gue suka beli yang di itu kayak di Miniso gitu-gitu loh. Iya, sama. Kalau anting-anting kalau jadi kan nggak usah mahal-mahal gitu. Makanya. Jadi banyak. Biar banyak. Karena buku perempuan, ibu-ibu ya. Jadi ngomongin anting. Nulis. Jadi tadi caranya gitu. Jadi dia tuh seorang bina nih bisa menuliskan dari mana aja, tinggal di record, bisa ditulis di buku atau di note, di handphone, di notes gitu ya. Mostly sih biasa aku nulis kalau aku lagi malam-malam susah tidur. So aku kayak tiba-tiba, dan aku tuh orangnya kalau susah tidur nggak berdoa gitu ya? Berdoa dong kan, tapi tetap gak bisa tidur. Mungkin setannya terlalu banyak kalian nggak ngerti juga. Tapi aku tuh pokoknya kalau mau menulis lagu tuh nggak bisa aku niatin. Oh jadi misalnya, mendingan aku hari let ini the flow aja gitu ya. Hari ini aku mau nulis pokoknya nggak bisa. Jadi ntar ada momen aku lagi diam di rumah atau aku lagi naik mobil atau aku lagi di kereta, bisa tuh aku nulis lagu sampai 3. Pas lagu lagi muncul gitu. Tapi kalau dipaksa kayak Bina pokoknya seminggu ini harus 2 ya, nggak bisa tuh. Berarti sekarang lu punya bank cukup banyak dong? Cukup banyak. Nah itu aku sekarang lagi konsernya tuh milih-milih nih mana yang mau keluarin, terus kira-kira ini cocoknya sama musisi mana ya untuk dikembangin karena kan biar musiknya biar lebih ini lagi gitu. Oke, berarti memang udah persiapan buat album sebenarnya berarti. Aduh amin ya semoga dipercepat ya Allah, amin. Karena memang pencapaian album tuh kayak seorang musisi tuh kayak punya anak katanya. Kayak punya apa sih, kayak punya itu kayak legacy lah buat aku legacy, nantinya gitu kan. Terus gak nyangka juga sebenarnya album aja aku ngerasa kayak ini beneran gak sih bakalan terjadi one day aku bakalan punya album sendiri kayak penyanyi beneran gitu ya. Terus tapi kayak ngeliat track record dari 3 lagu yang udah ada kayak wah bismillah deh, lagu-lagu yang lainnya juga bisa. 3 lagu sebelumnya memang naik banget secara listeners, berjuta-juta orang yang sudah mendengarkan. Alhamdulillah. Karena ya dan kita nggak bisa menjauhkan lagu-lagu Bina tuh lebih ke melankolis kali bisa dibilang ya, dan memang kekuatannya di situ gitu kan. Itu sesuai dengan karakter lo pribadi sehari-hari atau sebenarnya berbalikan sebenarnya? Kalau melankolisnya tuh sebenarnya iya gitu. Cuman aku melankolisnya tuh memang bukan yang depan orang sebenarnya. Tapi aku kayak suka di kamar sendiri dan menangis sendiri tuh sering banget. Cuman kalau dibilang apakah lagu-lagu yang ballad itu adalah karakternya Sabrina, sebenarnya sih enggak. Aku justru dulu tuh berpikir aku mungkin akan nyanyi lagu-lagu yang agak groovy, yang agak cepet, yang mungkin seksi, yang agak kayak Meghan Trainor gitu-gitu loh. Iya, mungkin akan agak kesana-sana gitu kan. Cuman dilihat dari pas pertama kali dapat lagu kemenangannya dari Papa Yofi, dari lagu Pendampingmu, terus langsung dapat Tak Antar Ganti, itu jadi kayak mungkin sebenarnya aku pengennya begini tapi pasarnya pengen aku begini, jadi aku lebih jadi in between lah diantara dulu lah ya. Gitu. Untuk album yang pertama ini mungkin aku akan dengan satu warna, dengan satu tema gitu mungkin. Mungkin next nanti baru ngeluarin tuh orang-orang udah mulai kenal Sabrina, baru mungkin aku akan sebenarnya Sabrina tuh yang ini loh gitu. Tapi mungkin nanti di album selanjutnya. Gitu. Tadi Bina bilang tuh ternyata suka mengurung diri ya, maksudnya suka menyendiri. Kan sebenarnya sebuah hal yang susah ya. Misalnya gini ya, berarti lo introvert, tapi ketika harus ketemu orang nyanyi, itu kan ketemu banyak orang, menampilkan yang terbaik. Itu memanage diri sendirinya gimana? Sulit sih. Sampai sekarang aku sejujurnya aku belum tahu cara untuk berdamai dengan itu gitu ya. Tapi aku cuman kalau misalkan aku manggung ataupun aku ketemu fans, aku cuman bilang ke diri aku kalau ini part dari kerjaan yang aku wish yang dulu. Lo mau ya? Ya dari dulu. Jadi ini adalah mimpiku dari dulu. Jadi mau aku ngerasa draining atau aku ngerasa gimana pun, aku akan berusaha untuk tetap sustain ada di situ, untuk tetap mengentertain orang. That's why aku sekarang jadi penyanyi atau jadi entertainer gitu untuk menghibur orang. Tapi masalah nanti aku di belakang ya udah itu biasanya aku clearin sendiri. Aku bukan yang tipe yang kayak misalkan untuk nge-recharge diri aku tuh bareng sama siapa atau kemana yuk atau nggak bisa nongkrong nggak. Jadi diri sendiri. Aku cuma dengerin lagu di kamar sendiri atau kadang aku suka ngobrol sama kaca. Aneh sih, tapi aku suka ngobrol sama kaca. Jadi aku tuh dari dulu cermin ajaib, siapakah yang paling cantik gitu sih? Pasti bukan aku. Bukan aku. Jadi aku sering kayak ngerasa kalau ngobrol sendiri tuh ada temennya. Aneh ya. Ini bukan mistis ya, bukan. Tapi secara alam bawah sadar aku kalau misalkan aku kesel sama satu orang misal gitu, aku kesel banget lagi sama dia orang ini. Terus
aku ngerasa kayak di dalam diri aku tuh dia ngejawab aku kayak ya sini ini, tapi kamu gini, ya tapi dia gini, jadi akhirnya aku tuh nggak kayak ngomong sama diri sendiri ya. Iya. Udah nonton film ini belum, Tinggal Meninggal? Kak, janganlah yang serem-serem, Kak. Enggak, ini bukan film horor. Tapi serius, film Tinggal Meninggal ini dia juga anak penyendiri. Nah, dia tuh juga sering ngobrol sama dirinya sendiri. Itu normal gak sih tapi sebenarnya? Ada sebagian orang yang bilang itu normal. Karena memang dia ternyata butuh teman kan sebenarnya, tapi akhirnya si dirinya sendiri yang ngejawab gitu. Iya, jadi aku benar-benar bisa ngedenger, bukan ngedenger pakai kuping ya, tapi aku benar-benar ngerasa kayak aku tuh disautin sama diri sendiri. Nah, kalau gue biasanya kalau lagi butuh semangat, kayak misalnya gue mau berangkat kerja nih, di depan kamar mandi kan ada kaca tuh. Ayo, Tom lu bisa hari ini. Nah, itu biasanya kayak jadi lebih semangat gitu-gitu. Tapi ya aneh kan orang banyak yang begitu ya. Tapi kan itu part of lo tadi ya, healing lah ya, bagian dari lo stress release juga sebenarnya ya. Jadi ya karena wajar banget ketika ketemu banyak orang, ada draining, energi energi sosialnya habis. Iya, parah Kak. Gitu kan ya. Harus di-charge ya. Oke, harus di-charge dan biar sembuh. Tadi kan kita sempat nanya ya, kenapa nama fanbase lo itu Berbinar? Itu ide dari mana? Dan akhirnya apakah sudah ada organisasinya gitu, ada bendahara, ketua gitu? Dulu tuh kan emang pas ikut Idol tuh kan emang diwajibin kita bikin fanbase kan. Sebelum masuk Spekta. Jadi waktu masih showcase lah gitu, masih rame-ramean. Terus waktu itu aku milih admin Berbinarnya gitu kan. So aku ngomong deh sama admin Berbinar ini waktu itu namanya Kak Akbar. Terus kita berdua bikin apa ya Kak namanya, terus dia kayak ngasih nama, aku juga ngasih nama. Terus ya pengennya kayak yang keren-keren pakai bahasa Inggris gitu tadinya. Sabrina Nation. Apalah iya. Terus tapi ternyata aku mikir kayak apa ya Kak, jangan Sabrina deh, kayak kepanjangan juga ya. Bina Berbinar kali ya gitu. Jadinya gitu. Jadi dari Bina jadi Berbinar gitu. Yes. Berbinar itu kan ekspresi di mana kita tuh dipuji, ya kan, disanjung itu jadi berbinar gitu kan ya. Nah, apa lo tuh juga tipe orang yang menerima banyak pujian gitu? Justru Berbinar tuh aku maknanya gimana? Dulu itu Berbinar tuh kan kayak kita kayak impact ya, kayak itu kayak memberikan cahaya ke orang lain gitu. Sebenarnya ke situ sih. Berarti lu ada nama Nur enggak di sini? Enggak ada. Nur Berbinar gitu ya Allah. Iya, jadi lebih ke aku pengennya Berbinar ini bisa memberikan cahaya positif bukan cuman buat aku, dari mereka ke aku, tapi aku juga ke mereka ataupun untuk orang-orang yang di luar Berbinar. Gitu. Makanya aku juga dari dulu kan aku pengen banget punya single tuh paling enggak lagu yang aku bikin itu harus jadi obat buat aku dan Berbinar paling enggak gitu. Lagu adalah obat, ini quote yang bagus nih sebenarnya. Jadi seberapa ngaruh lagu-lagu yang lo dengerin ngaruh ke apa ya tadi, healing lo atau proses kehidupan lo tumbuh gitu? Karena itu banyak banget yang aku nggak bisa ceritain gitu kan, dan kadang aku numpahinnya lewat nulis. Nah kadang aku juga untuk mengekspresikan diri aku dengan ngedengerin lagu-lagu yang mungkin lagi mewakili perasaan aku. Gitu. Misalnya aku suka dengerin lagunya Michael Jackson. Oh jadul ya? Jadul ya. Iya nggak apa-apa. Terus kalau aku suka dengerin lagunya Boyz II Men kayak gitu-gitu. Mungkin kan orang-orang kan ngeliatnya kayak itu lagu-lagu yang patah hati atau sedih gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, aku memaknai lagu itu bukan cuman by lirik, tapi juga gimana melodinya, gimana pemilihan Jadi lu nge-explore juga ya? Iya, nada per nadanya, kata per katanya. Iya, lebih ke situ bukan. Kalau kita kan kadang dengerin lagu karena ini lagu galau, ya udah aku dengerin lagu galau, tapi bukan itu. Aku lebih ke instrumen apa ya yang dia pakai di situ. Wah. Gitu. Beda ya. Beda kalau orang biasa kan ya udah dengerin aja ya. Kalau nyanyi, ini bunyi-bunyian apa nih? Bunyi-bunyian apa nih gitu. Iya ya. Oke, sekarang pertanyaannya nih ya. Kita mau nanya ke Sabrina, misalnya kalau lo akan menikah nanti, kira-kira 3 lagu apa yang bakal lo puter? 3 lagu nih listnya bakal lo puter pas lagi nikah nanti. Apakah sudah kok malu sih? Enggak tahu. Karena dulu wishnya kan umur 25 pengennya married. Iya kan? Jadi artis mulai nih. Sekarang 25 jadi artis. Asik. Ya sombongnya. Apa ya? 3 lagu ya? 3 lagu. Boleh mikir dulu nih. Ini Angels Brought Me Here. Waduh. Ini dari mana? Barat nih. Apa siapa lagi yang nyanyi? Angel Brought Me Here. If you could see what I see. Lagu itu kata. Oh iya. Ya pokoknya gue pernah denger teman. Siapa yang nyanyi?
Ya itulah pokoknya ya. Angels Broke Me Here. Terus yang keduanya Make You Feel My Love by Adele. Oh ada. Iya. Terus yang ketiganya Takkan Terganti. Asik. Takkan Terganti ya. Iya, sebenarnya nikahnya cuma sekali seumur hidup ya kan. Amin, mudah-mudahan. Amin. Kalau nikah 2 kali itu kayak kuis. Iya, kuis. Ntar yang ketiga coba lagi namanya. Oke, kalau gue dulu pas gue nikah itu The Adams. Apa tuh? Hanya kau yang bisa. Oh, lagu siapa tuh kayak? Semua itu ada The Adams. Band lokal. Sama kan gue nggak ditanya tapi gue kena. Gak apa-apa. Malik juga, lagunya Malik juga. Iya Malik sih lagu lagi di play oke sih buat nikahan sih. Oke gitu deh. Sama ada ini sih dulu kayak cendol dawet gitu-gitu karena ini campur sari. Oh iya. Biar seru ya, biar seru. Oke. Jadi lagu itu buat lo juga jadi obat. Bang. Nah, lagu misalnya lu lagi sedih, lagi seneng, itu berarti lu punya playlist yang berbeda-beda dong sebenarnya. Iya, punya beda-beda. Iya. Iya. Even kayak misalkan aku salah satu cara aku juga buat ingat Tuhan juga lewat lagu biasanya gitu. Gitu. Jadi aku suka dengerin lagu-lagu yang universal aja sih. Maksudnya yang kayak semua yang God. Oh, bukan label sebelah ya. Jadi label yang universal. Iya benar juga ya. Oh benar ya. Oh my god. Sorry Umi. Jadi lagu-lagu dari Umi doang. Lagu-lagu Umi doang. Abinya enggak. Bodoh deh. Tapi Umi itu enggak jadi deh. Enggak jadi. Udah lanjut. Iya, jadi kayak semua hal hidup aku tuh pasti ada lagu-lagunya yang mewakili sendiri-sendiri gitu. Dan selalu udah jadi apa ya, udah jadi darah daging lah. Selain butuh makan minum, butuh lagu juga. Jadi sandang, pangan, papan dan lagu ya. Iya, dan musik. Dan ternyata Sabrina ini jago lagu dangdut tuh ya. Hah? Kata siapa kak? Ini hoax. Enggak, karena kan di salah satu stasiun TV di RCTI kemarin. Itu kan lu tukeran cengkok kan sama Lesti kan. Nah itu kan ya, gimana ya kak? Mana kejepit lagi, malu banget. Astaga. Tapi tuh lu tuh tipe yang men-challenge diri gak sih dengan berbagai, kan di Indonesia tuh banyak banget ini ya, apa namanya, genre lagu ya. Lu coba men-challenge diri gak, pengen nyobain banyak genre gitu sebenarnya? Sebenarnya pengen banget. Aku sebenarnya bukan aku men-challenge diri juga sih, karena memang dulu basicnya kan aku penyanyi wedding. Jadi kalau penyanyi wedding itu kan kita nggak bisa intervensi list lagu ya. Mau pengantinnya suka jazz-jazzan, hayu. Mau dia sukanya lagu Korea-Korean, Jepang-Jepangan, Chinesean gitu, Mandarinan gitu. Mau nggak mau kita belajar gitu kan. Mau dia maunya campur sarian atau dangdutan ya hayu gitu. Jadinya pas ikut idol ternyata itu jadi modal. Yes, ya kan? Sih. Karena ikut idol itu kan bukan cuma ternyata tuh setiap minggunya ada tema-tema sendiri-sendiri gitu. Genrenya dan itu beda-beda ya. Dan itu genrenya beda-beda benar. Dan itu buat misalkan aku ngerasa kalau aku sebelumnya amatiran belum banyak nyanyi gitu ya, akan kaget nih misalnya temanya rock atau temanya reggae, temanya dangdut, akan kelabakan gitu kan. Jadi mungkin ini juga akan jadi tips juga mungkin buat next yang mau ikut Idol. Iya. Jadi ikut Indonesian Idol tuh bukan cuma menguasai genre popnya, tapi juga ya paling enggak kita pernah denger lah, jadi enak nanti kalau misalnya nyanyiin gitu. Oke. Jadi modal juga ya. Jadi modal kan. Bener. Dan ngomong soal modal, ternyata Sabrina ini tipe orang yang manifesting ya. Parah ya. Parah. Yang kita lihat di status Facebooknya. Iya parah. Orang-orang bisa aja nemu lagi di mana nemu. Pokoknya suatu saat gue pengen jadi penyanyi itu. Iya. Terus yang kemarin tuh yang sempat viral pengen ketemu Vidi ya. Iya. Udah gitu masukin fotonya lagi, malu banget. Hampura ya Kak Vidi. Tapi itu seru sih ternyata. Iya. Begitu yang lo tulis di Facebook jadi kenyataan kan, kayak doa yang ini ya. Iya. Dan itu aku tulisnya 2014. Dan Tuhan baru kabulin sekarang. 11 tahun ya. Berarti kan tuh bisa juga jadi dorongan juga buat semuanya gitu. Yes. Kadang kita berdoa tuh nggak selalu Tuhan tuh harus ngasih minggu depan atau harus cepet ya. Nggak harus cepat. Ternyata apa yang aku doain selama ini Tuhan baru ngasih 11 tahun, dan ya tetap terima kasih sama Tuhan karena selama 11 tahun ini aku nggak dibikin nyerah untuk mencapai mimpi itu gitu kan. Keren. Gitu. Wah, merinding loh. Jadi berat ya? Iya. Jadi di sesi kali ini kita mau coba menebak karakter. Biasanya aku agak susah ditebak ya. Berdasarkan angka. Jadi kita mau coba dari tanggal lahir lo ya. Tadi boleh disebutin lagi tanggal lahir lo tanggal berapa? 23 Juli 2000.
23 Juli tahun 2000. Oke, dari tanggal lahirnya tanggal 23 ini nih sorry to say. Ya. Dari angka 23 tuh akan banyak cobaan dalam hidup sebenarnya. Emang. Itu nggak usah dijawab lagi. Semua orang udah tahu. Iya. Karena emang apa namanya? Dari angka itu lo tuh dituntut untuk jadi orang yang lebih sabar, lebih ikhlas dan lebih tabah sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Jadi itu yang bisa menguatkan lo di situ. Sesuai nama juga kan, orang tua aku tuh kan nama Sabrina tuh asal katanya sabar. Sabar gitu bahasa Arab, karena artinya sabar. Jadi Sabrina tuh kudu sabar. Oke, itu ya. Terus Juli itu 7 kan? Juli apa Juni sih? Juli 7 kan. 7 itu lo tuh orangnya kalau lagi bagus moodnya itu semua kayak jalan tol tuh. Lancar jaya. Cuman kalau lo moodnya jelek itu gelisah. Iya sih. Bener iya. Ya oke gitulah. Aku orangnya mood banget. Mood ya. Oke itu. Nah terus kita ambil dari angka tahun kelahiran 2000. Nah kita ambil angka 20-nya. Berarti lo tuh suka berkhayal. Iya, suka. Iya. Semua halnya tuh pasti hayalin dulu. Suka berhayal dan dari angka itu kelihatan lo tuh orang yang suka ngeplan sesuatu gitu. Iya. Jadi ya emang karena tadi lo suka manifesting. Jadi jatuhnya lo visioner gitu. Sebenarnya lo udah pengen sesuatu lo akan pengennya lu kejar gitu. Iya. Itu. Pasti aku kayak akan selalu gelisah kalau sampai itu belum tercapai. Terus akan terus ke sana gitu orangnya. Yes. Itu dari tanggal lahir. Sabar ya Sabrina ya. Harus sabar ya. Harus sabar. Terus kita mau cek juga dari nama panggilan. Oh ya? Oke. Jadi nama Bina itu kita ambil misalnya B-nya 2. Terus I-nya 9. N-nya 14. A-nya 1. Digabung jadi 26. Nah, angka 26 itu gimana karakternya, guys? Wede. Bener dong. Jadi angka 26 itu ternyata tipe orang yang penyair. Jadi dia suka menulis, suka apa namanya? Suka bertutur kata gitu ya. Betul. Dan dia tipe orang yang cerewet sebenarnya. Oke. Untuk beberapa hal Bina ini kalau ngomong sama dia itu harus detail karena dia tuh tipenya yang butuh jawaban. Iya, aku nggak suka yang membingungkan dan ambigu gitu. Iya. Itulah karakter dari seorang Sabrina Leonel. Waduh, berat ya. Ya sedikit nyambung tapi mudah-mudahan kalau lo kayak gini lo jadi lebih mengenali diri sendiri. Iya sih, benar-benar. Jadi iya. Iya, ternyata aku tuh orangnya cerewet ya. Iya sih. Iya, butuh karena jawaban. Iya itu aku nggak suka yang gak pasti, nggak suka yang membingungkan gitu. Kamu kalau mau ngomong, mendingan kamu tahu dulu kamu ngomong apa baru kamu ngomong. Asik, gitu. Iya. Biasa gitu orangnya. Ini kalau jadi bos gitu tuh. Kalau ngadep ke gue harus clear dulu ya gitu kan. Iya, kamu harus tahu dulu kamu mau ngomong apa. Kalau enggak terribut jadinya. Yes. Oke, ngomong soal bos kan ini Sabrina ini ternyata dari dulu juga suka bisnis ya. Bisnis ala-ala. Kecil-kecilan lah ya. Kecil-kecilan. Mau jualan pempek lah, jualan apa lah. Iya, jualan dulu mah frozen food gitu, makanan ya. Nah, setelah lo jadi artis. Wow. Apakah juga ada planning pengen iniin bisnis gitu atau? Pengen Kak, cuman sekarang aku masih kayak menimbang-nimbang nih kira-kira apakah aku mau ke F&B ataukah aku mau bidang lain gitu. Aku sekarang kayak karena aku ngerasa memang sekarang masih di jaya-jayanya misalnya masih dilulukan orang karena mungkin pendatang baru gitu kan. Lu gitu. Lu banget deh. Lu gue. Iya. Cuman aku bukan tipe orang yang kayak terus merasa settle karena aku sekarang udah jadi artis misalnya gitu ya. Enggak, aku ngerasa kayak setiap orang tuh pasti ada masa, ada eranya. Nah, mumpung sekarang ini masih eranya aku dan aku masih bisa melakukan sesuatu dari hasil misalnya menyanyi aku segala macam, mendingan aku saving itu untuk melakukan sesuatu nanti. Kalau misalkan ada penyanyi yang datang atau siapapun yang akan hadir kan itu pasti ya. Pasti. Itu pasti. Dan persaingan tuh akan wajar. Iya, wajar banget. Nah, itu aku harus menyelamatkan diri aku dengan ya punya sesuatu yang bisa nyelamatin masa tua aku nanti gitu. Jadi aku masih berpikir apa ya. Iya. Tapi ngomong soal F&B, lu suka makan gitu berarti ya? Iya, basicnya karena suka makan. Hobi makan apa lu?
seblak. Seblak bakso aci. Kita kan pokoknya per aci-acian ya. Aci-acian Iya. Dan pedas berarti. Pedas, gurih, kencur. Demen deh pokoknya. Iya, kencur bini Iya gue kan? juga suka tuh pedas kencur kayak gitu. Iya, biasanya emang cewek doang tuh yang belanja begituan. Pasti Ya, iya. tukang seblak tuh si cewek dan Bener. ngantri, ceker-ceker mercon gitu Nah, kan. itu aneh kan. Buat cowok aneh kan? Iya Kayak, kan? makannya tuh apa udah nyiksa, panas, pedesan gitu kan. Tapi endul. Apalagi lagi stres-stres gitu kayak enak banget sih makan seblak, parah. Kan kayak jadi keringetnya bergerombol gitu. Nah itu biar keringetan, biar nggak pusing Oh, Kak. iya. Cobain dah. Cobain. Jangan lupa makan siang sebelah habis ini. Iya, jangan lupa makan seblak siang-siang enak kali ya. Panas banget. Level berapa? Level pokoknya makannya yang ditemenin deh Kak. Asik. Level berapapun pokoknya makannya kudu ditemenin. Ama dibayarin kalau bisa. Oke, sukses buat Sabrina. Thank you Kak. Seru sekali untuk ngobrol hari ini. Sekali lagi kita mau ngucapin selamat buat single sembuh kembali. Makasih. Buat Sobat RD jangan lupa untuk di request. Thank Terus you. ditonton juga video klipnya. Yes. Karena lu sendiri memerankan lagi nulis di atas atap gitu ya. Ya itu aku perankan sendiri dan aku inin juga terlibat juga di dalam pembuatan Lu MV-nya. direct juga. Iya, jadi aku masukin scene-scene yang misalkan apa yang aku masukin tuh itu hasil diskusi bareng-bareng. Wow, Gitu. ini nih memang sudah benar-benar pure musician ya. Jadi Wow. dari nulis, dari video klip semuanya terlibat. Iya, amin. Mudah-mudahan juga dilancarkan semua yang lu pengen cita-citakan. Amin. Jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman pengen tahu kegiatan lo di sosmed di mana aja. Ada di Instagram, terus ada di TikTok aja, dua aja sih Kak. Aku nggak main sosmed. Tinggal dicari aja ya. Ya, itu aja. Tinggal dicari, terus video klip sama lagu-lagunya juga dengerin di SP juga ya berarti ya. Oke, kita mau mendengarkan Sabrina menyanyikan mungkin sebait ref ya. Wow. Semua kembali. Wow. Oke, sama-sama kita dengarkan. Sadisnya caramu permainkanku, kurang apa cintaku padamu. Dengarlah nyanyianku tentang dirimu yang tak mengerti. Hatiku yang perih, jiwaku yang letih, biarkan sembuh sendiri. Wow. Semoga semuanya sembuh kembali. Sembuh kembali. Dadah. Bye.